Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Hans, putra bangsawan yang kaya raya. Suatu hari, Hans memutuskan untuk pergi berburu di hutan untuk mengisi waktu luangnya. Ia membawa busur dan anak panah, serta beberapa pemburu lainnya untuk membantu. Saat Hans dan rombongannya sedang berjalan di hutan, mereka melihat seorang gadis cantik bernama Gita sedang mengumpulkan ranting dan kayu di bawah pohon. Gita adalah putri seorang petani sederhana yang tinggal di desa sebelah. Ia seringkali pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan tanaman, obat untuk keluarganya. Hans terpesona oleh kecantikan Gita dan langsung jatuh cinta padanya. Ia mendekati Gita dan memperkenalkan dirinya. Gita yang awalnya takut, lambat laun merasa nyaman dengan kehadiran Hans. Mereka berbicara dan tertawa bersama, dan Hans merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa. Seiring waktu, Hans dan Gita semakin dekat. Mereka seringkali bertemu di hutan dan berjalan-jalan bersama. Hans menunjukkan padanya tempat-tempat indah di hutan, dan Gita membagikan pengetahuan tentang tanaman obat dan kayu bakar. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, dan mereka berdua merasa bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Mereka berdua seringkali berbicara tentang impian dan harapan mereka. Hans ingin menjadi seorang pemimpin yang bijak dan adil, sedangkan Gita ingin menjadi seorang penyembuh yang dapat membantu orang-orang di desanya. Mereka berdua saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Namun, keluarga Hans tidak menyetujui hubungan mereka. Mereka menganggap Gita tidak layak menjadi pasangan Hans karena status sosialnya yang rendah. Keluarga Hans membayar seorang penyihir untuk mengutuk Gita menjadi angsa hitam. Penyihir itu setuju dan mengucapkan mantra kutukan kepada Gita. Gita merasa dirinya berubah menjadi angsa hitam dan tidak bisa berbicara seperti manusia lagi. Ia merasa sedih dan kesepian, lalu pergi dari desa dan tinggal di danau yang tenang dan indah di tengah hutan. Di sana, ia hidup sebagai angsa hitam, berenang di danau dan mencari makanan di sekitarnya. Hans tidak menyerah mencari Gita. Ia menyelidiki perbuatan keluarganya, dan akhirnya menemukan bahwa Gita telah diubah menjadi angsa hitam. Hans sangat sedih, tetapi ia tidak menyerah. Ia ingin menemukan Gita dan membebaskannya dari kutukan. Hans mencari jawaban di hutan dan bertemu dengan pohon ajaib yang sangat besar dan tua. Pohon itu dapat berbicara dan memiliki kekuatan ajaib. Hans memohon kepada pohon itu untuk menunjukkannya keberadaan Gita. Pohon ajaib itu setuju, tetapi dengan syarat bahwa Hans harus meninggalkan tubuh manusianya dan menjadi angsa hitam seperti Gita. Hans tidak ragu-ragu dan setuju dengan syarat itu. Pohon ajaib itu mengucapkan mantra dan mengubah Hans menjadi angsa hitam. Hans merasa dirinya berubah dan tidak bisa berbicara seperti manusia lagi. Namun, ia merasa bahagia karena dapat menjadi seperti Gita. Hans terbang ke danau di tengah hutan dan menemukan Gita di sana. Mereka berdua sangat bahagia dan bersyukur dapat bersatu kembali. Mereka hidup bersama sebagai sepasang angsa hitam, berenang di danau dan mencari makanan bersama. Mereka tidak pernah berpisah lagi dan hidup bahagia selamanya. Mereka berdua menikmati keindahan alam dan hidup sederhana. Mereka tidak lagi memikirkan status sosial atau kekayaan, tetapi hanya menikmati kebersamaan dan cinta mereka.
Mereka berdua menjadi contoh bagi burung-burung lainnya tentang kekuatan cinta dan kesetiaan. Dan begitulah cerita tentang Hans dan Gita. Dua orang yang mencintai satu sama lain dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Mereka berdua hidup bahagia selamanya sebagai sepasang angsa hitam di danau yang tenang nan indah di tengah hutan.